Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Lilis Suryani dengan NIM 85648952. Di sini saya akan membuat video presentasi tentang hubungan timbal balik antara filsafat ilmu dan dunia pendidikan dengan mata kuliah filsafat ilmu. Saya mengambil jurusan PG PAUD di Universitas Negeri Terbuka. Yang pertama, bagaimana filsafat ilmu mengawasi, memperkuat eksistensi keilmiahan serta nilai-nilai dalam pendidikan, yaitu filsafat ilmu dalam mengawasi eksistensi atau ontopologi. Filsafat ilmu memastikan ilmu pendidikan tetap pada jalurnya dalam mengkaji hakikat manusia sebagai makhluk yang dapat dididik. Filsafat ilmu menjaga agar batasan-batasan apa yang dipelajari dalam pendidikan tetap relevan dan tidak di luar dari hakikat kemanusiaan. Filsafat ilmu memperkuat keilmiahan atau epistemologi, yaitu filsafat ilmu menyediakan metodologi yang valid dalam pendidikan. Hal ini berarti memastikan bahwa teori belajar atau metode pembelajaran tidak hanya berdasarkan asumsi, tetapi melalui proses penelitian yang sistematis, logis, dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Filsafat ilmu menjaga nilai-nilai dalam dunia pendidikan atau aksiologi, yaitu filsafat ilmu memberikan kerangka etika. Ilmu pendidikan tidak bebas nilai. Filsafat ilmu memastikan bahwa tujuan pendidikan selalu diarahkan untuk kebaikan, pembentukan karakter, dan kemaslahatan masyarakat, bukan sekedarkan menyalurkan informasi teknis. Kedua, bagaimana pendidikan bermakna dan bernilai turut memperkuat perkembangan filsafat ilmu, yaitu pendidikan sebagai penyedia objek kajian nyata. Praktik pendidikan di lapangan memberikan data empiris dan fenomena baru yang menantang teori filsafat ilmu untuk terus berkembang dan tetap relevan. Pendidikan sebagai validasi teori, keberhasilan atau kegagalan sebuah nilai dalam pendidikan menjadi bahan evaluasi kritis bagi filsafat ilmu untuk menguji ketajaman ontologis, epistemologis, dan aksiologis. Pendidikan sebagai perkembangan paradigma baru, pengalaman pendidikan yang bermakna seringkali memicu lahirnya pemikiran-pemikiran kritis yang memperkaya perspektif dalam filsafat ilmu. Yang ketiga, mengapa filsafat ilmu dapat disebut sebagai pisau analisis, ontologi, epistemologi, aksiologi dalam membedah persoalan-persoalan. Yang pertama, ontologi atau hakikat menganalisis apa yang menjadi objek kajian pendidikan, apakah itu perilaku manusia, penyaluran pengetahuan, dan pembentukan karakter. Filsafat membantu menetapkan batasan dan hakikat ilmu pendidikan itu sendiri. Yang kedua, epistemologi, cara atau metode menganalisis bagaimana ilmu pendidikan diperoleh dan divalidasi. Ini mencakup metode pembelajaran, pengembangan, kurikulum, dan validasi teori-teori pendidikan yang digunakan agar tetap ilmiah dan dapat dipertanggungjawabkan. Yang ketiga, aksiologi, nilai atau kegunaan, menganalisis apakah ilmu pendidikan digunakan. Fokusnya adalah nilai-nilai etika, pembentukan moral, dan manfaat pendidikan bagi individu serta masyarakat luas. Yang keempat, contoh konkret penerapan filsafat ilmu dalam praktik pendidikan, misalnya dalam kebijakan kurikulum atau proses pembelajaran. Yang pertama, dalam kebijakan pendidikan, penerapan filsafat ilmu terlihat saat pemerintah merumuskan tujuan pendidikan nasional. Kebijakan seperti Merdeka Belajar mencerminkan pergeseran fisiologi menuju kemandirian berpikir dan mengeksplorasi ilmu. Yang kedua, dalam kurikulum, bagaimana ilmu disusun dalam kurikulum yang didasarkan pada cara kita memandang kebenaran ilmu tersebut. Contohnya, kurikulum merdeka atau kurikulum berbasis proyek
menerapkan bagaimana ilmu pendidikan diperoleh, di mana siswa sebagai subjek yang aktif membangun pengetahuan sendiri, bukan sekedar penampung pengetahuan. Yang ketiga, dalam proses pembelajaran, ini berkaitan dengan nilai-nilai dan etika ilmu. Guru tidak hanya mengajarkan rumus atau teori, tetapi juga menanamkan integritas akademik, kejujuran, dan bagaimana ilmu bermanfaat bagi kemanusiaan. Sekian video dari saya, semoga bermanfaat. Terima kasih dan selamat pagi.